Hai. Merdeka. Hey Sobat Besko, kembali lagi bersama saya, Intel Besok Senin. Di sebelah saya sekarang ada orang nomor 2 di Majalengka. Pak, ada Pak Tarsono. Yang satunya lagi ada agen dari Info Majalengka. Oh, Info Majalengka. Di sini kita mau diskusi, Pak ya. Ngobrol-ngobrol sebatas perihal PSBB, terus Lebaran dan new normal. Kurang lebih kayak gitu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu Pak. Alhamdulillah kan Majalengka ini sudah nol ya Pak ya. Yang positif COVID-nya, terus melihat angka PDP berkurang, ODP juga terus menurun gitu. Nah, tapi ada orang yang bertanya Pak, ketika angka itu sudah menurun, mengapa PSBB tahap 2 itu dilanjutkan gitu Pak? Kan logika orang, udah bagus nih, kenapa malah dilanjutin gitu. Jadi gini ya, kenapa PSBB dilanjutkan ya? Betul, dilanjutkan. Dilanjutkan. Jadi yang kedua, ini kita lebih kepada kehati-hatian. Jadi kita tidak boleh puas dengan prestasi kita semua tentunya, tidak hanya saja ini kerja pemerintah daerah, tidak sama sekali. Ini kita kerja bareng semua, terutama masyarakat. Karena justru titik tumpunya, sentralnya bagaimana kedisiplinan masyarakat sesungguhnya. Jadi memang kita sekarang zona hijau, tapi kita ini siap-siap nih. Ada 2 momentum yang harus betul-betul dicermati. Sholat Idul Fitri, Betul. Yang kedua pasca sholat Idul Fitri, piknik ya. Nah biasanya kan Betul. nya orang mana-mananya. Jadi lamun henteu piknik Ya. tas lebaran jadi haredan. Wah, betul. Iya Pak. Tapi Jadi nah, sehingga itu kita antisipasi. Jangan sampai nanti manakala kita misal Majalengka tidak PSBB nih. Tidak PSBB karena zona hijau. Nah, dikhawatirkan Idul Fitri sama pasca lebaran, piknik ini terjadi ledakan. Sehingga kita lebih baik PSBB yang kedua. Siap Pak. PSBB kedua tuh kan secara proporsional nih Pak. Kan masyarakat di sini pasti belum pada tahu nih secara proporsional itu seperti apa gitu Pak ya. Sampai 29 Mei ya Pak ya, kalau dari keputusan pemerintah daerah Jawa Barat. Nah, biar masyarakat Majalengka tuh tahu bahwa PSBB secara proporsional itu seperti apa gitu. Sebenarnya sama seperti di PSBB pertama, persis sama. Artinya bahwa PSBB pertama kita lanjutin. Jadi perpanjangan waktu gitu. Sama, protokolnya sama. Mohon maaf Pak, tadi kan Bapak menyebut bahwa Majalengka itu sudah zona hijau ya Pak. Maksudnya zona hijau ini sudah terbebas dari COVID atau bagaimana Pak? Karena kalau yang saya baca, Majalengka itu masih zona kuning kan Pak. Kalau dari Jawa Barat itu kan ada 5 ya Pak, merah, kuning, hijau, biru, sama hitam ya, sama hitam. Nah maksudnya hijau ini gimana Pak? Nah, dikatakan hijau ini karena yang PDP kita itu tadinya kan emang kuning. Masih ada PDP, ternyata di kita PDP-nya udah selesai. Udah selesai semua. Tadi soalnya saya lihat website masih ada yang dalam proses Pak. Masih terbaru buat. Nah ini terbaru nih. Websitenya mungkin belum diupdate, belum ada kuota. Nah, jadi ada penurunan dari PDP yang terakhir kita itu. Kemudian ada yang sembuh, itu belum terlaporkan ke Pikom Jabar. Nah, setelah kemarin terakhir rapat kita diputuskan PSBB kedua sudah terlaporkan, sehingga kita termasuk zona hijau. Berarti di Jawa Barat ada berapa Pak zona hijau? Saya kurang tahu persisnya ya. Yang penting kita Majalengka hijau aja Pak ya. Ya sekarang berbicara mudik ya Pak ya. Udah hamin 3 lebaran lah kayaknya, hamin 3 lebaran. Masih banyak nih masyarakat Majalengka yang hilir mudik dari Bandung, Jakarta. Nah, dari pemerintah Kabupaten sendiri Pak, mudik itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau ada khusus orang yang bisa mudik gitu? Oke, jadi kita tetap konsisten kepada kebijakan dan aturan. Sesuai juga konkordan kita dengan pemerintah pusat Jawa Barat bahwa kita tetap mudik tidak boleh. Mudik itu tidak boleh. Karena di situ yang dari pemudik itu justru apalagi pemudik yang dari zona merah itu sangat membahayakan. Sehingga kita tetap mudik tidak boleh. Ada pengecualian. Kecuali kecuali ada orang-orang khusus yang memang itu dibolehkan secara aturannya ada secara khusus, dan itu pun harus persyaratannya khusus.
pengawalannya juga khusus. Nah, contoh yang sudah kita lakukan, kebetulan ayah masyarakat Pasiripis, ayah kebetulan saja, kebetulan. Terus juga ada orang Ligum, orang Beber, kemudian juga ada orang Maja, campur lah. Ada 31 orang itu yang pernah kita lakukan. Masyarakat Majalengka kerja di Aceh. Di sana dia dapat surat dari pemberi kerja bahwa dia itu memang sudah diberhentikan. Ada surat juga dari Kodim, mungkin dia atas nama wakil ketua gugus tugas daerah di sana. Nah, pas dia pulang ternyata di jalan ada hambatan, melalui hambatan, sehingga masyarakat Majalengka kontak ke pemerintah desa, memberitahukan ke kita, ke Pemda. Ya otomatis di samping kita pri kemanusiaan, juga memang hal-hal yang khusus itu boleh dong. Sebab kalau kita tidak memfasilitasi masyarakat kita yang seperti itu, dipastikan masyarakat Majalengka akan terlantar di daerah orang lain. Nah, yang saya maksud itu hal-hal khusus itu seperti itu, sehingga tetap kebijakan mudik itu tetap tidak boleh. Tidak boleh, cuma ada pengecualian. Itu poinnya. Pak, kalau misalkan ada orang yang masih maksa gitu pengen mudik tanpa pengecualian yang tadi, misalkan yang bukan karena sakit ataupun tadi di PHK, itu apakah ada hukumannya gitu, Pak? Ya, sesuai dengan PSBB itu pasti ada punishment. Ya, betul, ada sanksi. Karena aturan tanpa punishment saya kira tidak ada apa-apanya. Betul, hanya himbauan mah sebatas telinga kanan keluar kiri. Dihukum oge aya nu maksa, komo teu dihukum. Betul. Nah, jadi untuk para pemudik atau siapapun yang maksa melanggar PSBB itu dipastikan akan kena sanksi. Jadi nu maksa tetap aja, pokoknya ditolak itu harus dipulangkan. Ya. Dan itu sudah banyak ya, udah ribuan petugas kita menolak yang maksa mudik, kecuali nusu sumputan. Nusu sumputan ka jalan tikus itu. Mau gimana? Tapi itu kita perketat. Diperketat. Berarti sebenarnya kalaupun ada yang kata Bapak tadi susumputan, kalau misalkan kita sebagai warga peduli mah ya Pak, oh ini dia buru mudik, kita apa Pak yang harus kita lakukan? Apa kita melapor ke RT RW setempat kah? Tetap mereka harus dikarantina. Atau kita foto viral gitu. Gimana nih Pak? Yang bijak. Yang saya katakan tadi bahwa PSBB ini, pencegahan COVID ini berhasil manakala kita semua seluruh stakeholder bersatu, bergotong royong. Nah, masyarakat manakala ada melihat si pemudik atau siapapun yang sesumputan ke jalan tikus, ya kita laporkan. Kita tegur dulu, kemudian kita laporkan ke pemerintah setempat. Untuk apa? Agar masyarakat yang mudik, yang mau formal maupun non formal yang sesumputan itu bisa terpantau. Karena kita pemerintah daerah sudah menyediakan kartu kerja untuk gugus desa. Jadi alurnya kan gini. Para pemudik masuk di data, perlakuan dua macam. Yang satu macam yang terindikasi ada gejala itu ke puskesmas. Yang tidak ada gejala artinya secara paling tidak oleh termogan dari suhu tubuh, kemudian tidak flu dan sebagainya, katakan saja lolos, dia pulang. Nah, diinformasikan ke pemerintah desa nama-nama masyarakat kita yang mudik. Nanti masuk ke desa, nanti desa ini oleh gugus desa sebagai garda terdepannya adalah bidan desa bersama aparat desa itu dikontrol. Idealnya kan isolasi mandiri, tapi saya kira langka yang melaksanakan itu, sehingga yang kita lakukan tetap itu harus dikontrol oleh petugas yang di desa itu, terutama bidan desa. Bidan desa berarti Pak ya, yang dari awal. Oke Pak, tadi kan kita bahas tentang mudik, berarti ya salah satu pencegahan orang lain datang ke Majalengka. Nah, sedangkan kan PSBB ini tidak sebatas peraturannya membatasi orang yang mudik, tapi juga di dalam Majalengka sendiri ada kayak jam operasional, gitu Pak ya. Operasional minimarket gitu terus ini. Nah, sebenarnya nih Pak, banyak yang nanya karena kan kemarin Majalengka juga masuk TV Pak. Ada yang di salah ya tolong editor nih munculin TV di salah satu swalayan. Di salah satu swalayan. Ya pakaian. Sebenarnya boleh nggak Pak gitu? Karena ada beberapa orang yang membaca gitu peraturan gubernur yang disebutkan toko itu sebenarnya yang boleh buka itu yang makanan sehari-hari kalau nggak salah, makanan pokok, obat kayak gitu. Nah, sedangkan ini kan swalayannya bukan yang tadi disebutkan.
Kita di Majalengka sekaitan dengan apa namanya pusat-pusat ekonomi ya. Ya. Pusat-pusat ekonomi itu ada pasar. Pasar itu ada pasar modern, pasar tradisional. Nah, itu kesepakatan kita di wilayah 3 untuk pasar modern. Itu buka dari jam 8 ya. Dari jam 8 sampai jam 6 ya. 6 sore, sampai Pak. jam 6 sore. Kemudian untuk yang jualan kuliner PKL lah, pedagang kaki lima yang menjajakan makanan minuman untuk berbuka puasa, kita dikasih toleransi ya. Betul. Sampai jam 8 malam. Nah, kaitan dengan ada beberapa salah satu mall yang sempat masuk Viral. TV juga. Iya, masuk TV nih. Nah, Biar dikembang ke Majalengka lah. Sekali masuk TV nu kitu. kita sudah tindak tegas sebenarnya. Iya. Artinya bahwa pihak manajemen harus mampu melakukan protokol kesehatan di tempat usaha mereka. Betul. Nah, itu kita serahkan ke pihak manajemen dan kita pun pemerintah siap manakala dibutuhkan personil Satpol PP. Nah, ini sudah kita berulang-ulang. Bahkan ke pihak manajemennya pun kita sudah mengundang dan kita tegas. Pokoknya kalau tidak mampu dan tetap membiarkan masyarakat kita berbelanja dengan membludak seperti itu, membahayakan, kita tidak akan segan-segan. Kita akan menutup itu. Berarti intinya boleh boleh dibuka asal menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Iya, gitu. Ya. Atau ada batasan misalnya harus berapa ribu orang yang masuk atau gimana? Ya, kesepakatan kita dengan manajemen itu begitu. Jadi beberapa jam harus sekian orang yang masuk sesuai kapasitas menurut protokol kesehatan masuk. Iya. Nanti kita tahan dulu yang di luar. Tapi ini pun tidak Nah, di luarnya juga. jadi di jero protokol kesehatan Di luar, jadi Iya. Betul. Karena gini Pak, mohon maaf ini. Ada yang bilang kayak gini, aparat di tempat kayak Satpol PP, polisi ataupun siapa lagi yang suka membantu, ketika ke PKL itu ada yang berkerumunan langsung ditutup. Tapi ketika di toko tersebut malah ikut dijaga gitu. Apakah ini karena request karena ketidakmampuan manajemen gitu? Manajemen dari perusahaan tersebut sehingga harus ada turun tangan dari pemerintah? saya kira itu karena memang kalau di kuliner pedagang kaki lima karena pengunjungnya tidak terlalu membludak ya, tidak terlalu membludak, artinya relatif bisa kita kalau kita datang berpencar dulu kan begitu ya. Tapi kalau yang namanya di mall orang itu kan terlalu banyak gitu ya. Nah, sehingga perlu bantuan personil dari pemerintah gitu ya. Itu tuh jadi jangan suzon Pak ya. Ya ini kan dikonfirmasi di sini gitu langsung. Jadi masyarakat Majalengka jadi lebih jelas langsung valid. Bahkan biasalah ada yang jangan-jangan oknum pejabat mendapat anu-anu. Sama sekali kita enggak. Dijamin sini, dijamin. Nih bisa videonya di tag ya, dipotong nih ada janjinya langsung dijamin. Kalau ada laporkan dan pasti kita tindak lanjut. Oke. Berarti kayak gini Pak. Tadi kembali lagi tentang sikap proaktif masyarakat terhadap PSBB ini. Ketika ada keramaian misalkan kayak tadi ya, keramaian di suatu pusat swalayan, kita kebetulan yang ngelewat. Yang harus kita lakukan sebagai masyarakat gimana Pak? Apakah kita foto terus kita laporkan ataukah kita telepon aparat setempat atau gimana Pak? Ya. Saya kira boleh ya, dipoto, di-share ke aparat ya. Betul. Ke aparat, dilaporkan bahwa di tempat ini kerumunannya sudah over, membahayakan, ya lapor aja. Betul. Justru partisipasi masyarakat itu seperti itu. Sangat dibutuhkan. Ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk ini kirimnya kemana Pak? Ke Instagram kah atau ke nomor tertentu? Nomor kontak dari Pikom sendiri. Ada nomor khusus Pikom ada. Pikom khusus. Itu WA aktif Pak ya? Aktif. Jadi bisa ngirimnya ke sana. Soalnya kadang kalau misalkan ada laporan dari warga Majalengka itu ke dinas terkait, kadang suka nggak ditanggapi gitu Pak. Jadi orang tuh malah larinya tuh ke Info MJLK atau besok Senin. Jadi kita tuh kayak penampung aspirasi masyarakat gitu. Jadi kita bingung jawabnya kan nggak punya kewenangan. Salah jawab. Boleh saja, karena kita pun pemerintah daerah monitoring juga di medsos ya. Betul Pak. Ya, jadi saya juga sangat berterima kasih ke teman-teman yang memang di medsos aktif dan itu pun menjadi bahan atau sumber informasi ke kita.
agar apapun terjadi, apa yang terjadi di masyarakat itu inputan buat kita juga. Betul. Berarti kita juga bisa langsung sebarkan ke gugus tugas tersebut ya Pak. Iya, Misalnya ada kesehatan kita langsung sebar ke Dinkes, atau misalnya ada bantuan sosial nih Pak, Iya. contohnya bisa ke Dinsos gitu. Boleh. Nah, ngomong-ngomong bantuan sosial nih Pak. Ada, ini sedikit lumayan nih. Lain Polres ke bagian tapi. Iya. Bantuan sosial dari Pemkab sendiri itu seperti apa ya Pak? Kan ada yang saya tahu gitu, yang baca itu ada 9 pintu bantuan sosial ya Pak. Dari Pemkab itu seperti apa ya bantuan sosial dari Pemkab sendiri? Oke. Kan masyarakat masih menilai ini bantuannya dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, atau Pemkab, atau yang mana, susah ngebedain kan itu. Oke. Jadi bantuan itu kan macam-macam ya, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dari desa. Bahkan ada juga dari pihak-pihak swasta ya, dari masyarakat lah. Iya. Sekarang lagi musim bagi-bagi sembako gitu. Betul. Nah, kita pemerintah daerah mencoba mengkolaborasikan dan untuk saling mengisi. Jadi jangan sampai terjadi tumpang tindih. Sehingga pendataan ini sebenarnya kita pemerintah daerah berupaya jangan sampai ada tumpang tindih. Makanya ada kelambatan itu agar dalam pendataan, terutama nih saya kasihan ke pemerintah desa ya. Bahkan banyak jadi korban. Banyak, Pak. Da anu pang dikit najeng masa kan pan pakuhu, ibu-ibu itu loh. Sehingga banyak protes. Nah, sehingga kita kalau memang nanti yang membedakan mana dari pemerintah pusat, provinsi, dari desa, tentunya ini yang menjadi sumber informasi itu dari pemerintah desa. Nah, contoh sekarang ini sedang berjalan nih, dari BLT desa nih. Jadi pemerintah desa akan menyampaikan, Pak, Ibu, Bapak ini mendapatkan bansos dari pemerintah daerah, nilainya sekian. Ini Ibu mah bagian mendapat bansos dari pemerintah desa. Jadi yang menyampaikan itu dari pemerintah desa. Jadi tadi ada keterlambatan karena takutnya ada tumpang tindih Pak ya. Ada Ya. satu orang dapat beberapa Betul. kali gitu ya. Dan itu bansos di awal itu karena tidak koordinasi dulu Itu dari pusat. Oh, dari pusat. Iya, saya baca ya beberapa tempat lah sampai ada yang itu ya kubunya mengeluarkan statement. Kita nanya apa lagi ya? Nih. Ya, kita bentar lagi sholat Id kan. Oh iya, lagi sholat Iya, Id sholat nih. Boleh nggak Pak sholat Id nih? Sholat Id. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Share di grup WhatsApp keluarga.